informasi ini itu ada beberapa caption dalam sebuah channel YouTube namanya Opini Rakyat, yang di captionnya itu tertulis titik Soeharto dan Marinir turun tangan, koma buru Jokowi, opini rakyat gitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi hadir di program paling fenomenal di Jakarta, sebagian Asia Pasifik dan juga di Asia Tenggara dan setengah belahan Eropa. Viral tapi hoax. Wey! Kita kembali lagi hadir bersama saya Gaib Martu Sigit, dan ada beberapa hal yang akan kita lihat, kita telaah. Informasi yang beredar dan viral dan mungkin ada di handphone Anda, mungkin ada di timeline Anda. Makanya itu kita akan bedah apakah itu fakta atau itu hoax. Dan saya bersama dengan sahabat saya, pemeriksa fakta dari Aji Jakarta, Bang Asnil Bambani Amri. Iya. Apa kabar Bang? Kayak tinju gitu. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah Bang. Sehat ya? Alhamdulillah. Habis dari luar negeri katanya. Balik. Iya. Aduh, saya tadinya pengen live dari sana tadinya. Iya. Biar keren kan? Keren ya. Tapi saya akhirnya karena beberapa kali bersama Bang Asnil, akhirnya kalau saya ke beberapa tempat saya harus cek fakta yang ada di satu tempat itu. Oke. Makanya saya bikin tulisan kemarin 5 fakta tentang kota Auckland. Keren ya, gitu. Apa aja tuh Bang? Spill dong. Spill. udah ada di iNews, ya? di iNews. Ya. Di iNews saya bikin, misalkan bener gak sih harganya mahal? Bener memang. Bener ya. Bener, kalau itu terkonfirm memang. Perbandingan harga satu gelas kopi di sana berapa, sini berapa? Di sana tuh kopi tuh harganya 5 sampai 6 dolar. Wow. Dengan kurs 9.200 berarti sekitar 45 sampai 50.000. Terus kita makan siang paling murah ya, kebab ya. Kebab atau nasi biryani lah ya. Itu 18 dolar. Makan siang doang tuh 18 tuh kali 9 tuh sekitar 200-an ribu gitu. Jadi belum minumnya. Tapi minum nggak kita beli karena minum soalnya bisa nyodok dari air keran. Air kerannya bisa kita. Nggak ada es teh di sana Bang? Es teh nggak ada. Di sana nggak ada galon sama LPG. Oh nggak ada. Nggak pernah lihat saya galon LPG. Karena gasnya langsung dari jaringan ya. Jaringan. Mungkin kalau kota-kota udah maju begitu ya. Iya. Tapi terus, pimpinannya maju dulu. Iya. Fakta berikutnya, di sana tuh nggak ada tiang listrik. Oke. Tiangnya nggak kelihatan. Bawah tanah semua ya. Semuanya bawah tanah. Got juga nggak ada got. Saya nggak pernah lihat got di got kebuka gitu. Iya. Nggak ada got. Itu aja tuh paling. Jadi nggak ada burung nangkring di kabel tuh nggak ada. Iya. Burungnya nangkringnya di taman. Ada yang berbeda dari sini. Starling nggak ada kan? Starling nggak ada. Starling nggak ada. Kita bisa kopi murah di sini. Iya. Starling. Satu lagi fakta terakhir, di sana tuh kafe buka jam 9, tutup jam 3, jam 5. Malam ya. Jadi nggak ada kayak kita kafe buka sampai jam 10 malam gitu. Terus kita kerja di kafe ada colokannya. Di sana tuh kafe nggak ada colokan. Kafe buat ngopi santai dan ya. ngobrol-ngobrol emang. Buat ngopi, ngobrol, ketawa-tawa, cerita gitu. Jadi kalau kita mau ngetik, saya mau ngetik nih. Kafe udah habis baterai. Ada colokan. Dia bingung, colokan gitu. Apa ini nih buat colok. Oh no, nggak ada. Terus pindah tempat emang nggak ada. Kalau mau kerja, if you want to work, you go to library. Jadi kita disuruh ke perpustakaan. Nah, akhirnya kita ke perpustakaan, di perpustakaan banyak. Dan perpustakaan tuh nyari perpustakaan tuh kayak nyari alfa. Iya. Co-workingnya juga nggak ada? Nggak ada, perpustakaan aja. Perpustakaan. Jadi ya gitulah ya. Itu sekilas tentang Auckland. Sekarang kita kembali ke Indonesia. Kira udah kenyataan. Kembali ke Indonesia dong. Kembali ke Indonesia. Bukan ke kenyataan, bukan. Kayaknya tadi ceritanya dreamland banget kan? Emang itu impian kita semua. Iya. Tapi ya kita nggak bisa apple to apple juga nih. Mereka peradabannya udah dari tahun abad ke berapa tuh ya? 16 ya udah mulai di sana. Terus ketika kita masih dijajah, mereka udah punya pemerintahan. Jakarta penduduknya berapa puluh juta ya? Ada
ada 10 juta ya? Belasan ya. Di sana cuma 1,5 juta penduduknya. Kita belum aglomerasinya. Ya aglomerasinya udah nggak karu-karuan deh. Hampir 30 juta kok. Iya. Ya cuman tetap paling enak di Indonesia lah. Nyari makanan gampang. Ada Starling ngopi gampang. Mau jam 12 malam lapar nasi goreng ada. Tak. Di sore jam 12 malam lapar ngapain ya? minum air putih aja. Oke. Viral Tapi Host kali ini ada beberapa berita atau informasi yang viral yang kita akan bedah. Ada soal Mbak Titik Soeharto nih yang kemarin kembali muncul ya di tengah laut untuk ngurusin pagar laut. Ini luar biasa nih. Kemudian ada Bu Susi Pujiastuti yang katanya dipanggil Prabowo ke istana. Ya. Luar biasa ya. Saya juga nggak mau dipanggil. Kalau saya menolak dipanggil Prabowo. Iya sama Pak. Saya nggak menolak juga dipanggil Prabowo. Iya. Panggil nama aja. Kemudian ada soal pendaftaran agen pangkalan gas LPG Pertamina. Nah ini selalu ada orang yang mengambil untung di tengah peristiwa ya. Dan satu lagi ada beberapa sih soal aktor Stefan William yang wajahnya mirip Bang Asnil ya. Mirip Pak Furqan. Yang diduga yang katanya meninggal dunia karena memang dia jarang tampil ya. Stefan ini mantan istrinya Selin tuh salah ya. Tahu nggak? Nggak tahu kan? Oke. Tapi dia pemain si Boy kan. Ya. Kita tahu lah itu. Ya. Oke. Yang pertama nih soal Mbak Titik Soeharto atau Siti Hediati Soeharto yang turun tangan memburu Jokowi terkait polemik pagar laut. Ini memang nih soal Jokowi ini masih terus jadi pembicaraan. Mantan presiden yang beritanya selalu ada nomor 1, selalu headline. Terakhir itu terkait dengan PSN, kemudian ada soal adili Jokowi, dan ada beberapa hal yang lain. Dan kemarin Presiden Prabowo juga selalu menyebut ada orang yang pengen memecah belah saya dan Pak Jokowi. Tapi Pak Prabowo nggak pernah nyebut siapa orangnya ya. Jadi paling saran kita sebut aja namanya. Jadi biar ketahuan siapa orangnya. Nah ini gimana nih? Apa benar Mbak Titik itu ikut memburu Jokowi? Emang Jokowi ada salah apa sampai dia memburu ini? Jadi informasi ini itu ada beberapa caption dalam sebuah channel YouTube namanya Opini Rakyat, yang di captionnya itu tertulis Titik Soeharto dan Marinir turun tangan, buru Jokowi, opini rakyat gitu. Nah ketika kita buka nih, kita tonton nih dari awal sampai akhir, ternyata itu adalah beberapa konten yang digabung jadi satu, dan salah satunya ada presenternya tampil langsung, bisa dilihat di layar belakang saya. Jadi masih unyu-unyu presenternya. Jadi dia kemudian menyimak, di sini kan ada Said Didu tuh yang memang terkenal sebagai tokoh yang banyak bersuara terkait dengan pagar laut ya. Nah salah satu video yang menayangkan Said Didu diambil oleh si kawan ini yang pakai kaos oblong ini. Nah kemudian di situ kira-kira Said Didu mempersoalkan pagar laut ini gitu ya. Dan di situ dia tidak menyinggung soal Titik, tidak menyinggung soal Jokowi yang ada di sini. Penjelasannya di sini. Dia cuman bilang Prabowo luar biasa lah, intinya memuji Prabowo yang berani membongkar pagar laut itu. Apresiasi lah dari rezim sebelumnya, walaupun Jokowi kita tahu, Said Didu kita tahu sangat tidak suka dengan Jokowi. Gitu ya. Nah, tidak ada satu kata pun dari Said Didu di situ ataupun kawan yang di sebelahnya ini, saya lupa namanya. Oh, itu Edi lah pokoknya namanya. Ya, Edi. Dari FNN ya. FNN. Forum News Network. Ya. FNN. Nah, dia tidak menyebut Titik, tidak menyebut Jokowi, apalagi kata buru gitu ya. Nah tapi itu muncul dalam captionnya yang ada di channel ini, Opini Rakyat ini ya. Opini Rakyat ini. Nah setelah selesai ini tayang videonya Said Didu, yang bersangkutan presenternya ini membacakan salah satu berita di media online yang judulnya nyenggol Prabowo, aksi Titik Soeharto desak ungkap dalang pagar laut ilegal, tuai pujian, .2 ibu negara memang keren. Jadi media online ini memberitakan
Titik Soeharto yang datang ke sana. Ya. Memang sempat datang ya. Sempat dia. datang. Titik Soeharto memang datang ke sana naik tank amfibi itu. Kemudian dia bersama dengan Menteri KKP Wahyu Trenggono ada di sana. Kemudian juga sempat di doorstop oleh beberapa media. Itu medianya beberapa media menayangkan itu. Memang Titik ada di sana, tapi bukan memburu Jokowi, karena di informasi yang diberitakan oleh teman-teman di media mainstream itu tidak ada keterangan bahwasannya Titik menyebut atau menduga pelakunya ataupun berburu siapa, itu nggak menyebut nama. Sehingga yang muncul informasi tentang buru Jokowinya itu hanya klaim sepihak yang dilakukan oleh opini rakyat yang ada pada captionnya ini. Di informasi yang dibacakan oleh yang presenternya ini hanya membacakan berita, dan itu juga tidak ada tentang informasi buru Jokowi juga. Begitu Bang Rep. Ya, jadi memang beberapa orang mengambil kesimpulan sendiri ya bahwa dan menggunakan mulut dari beberapa tokoh untuk memburu atau mengadili Jokowi, padahal tidak ada satupun tokoh yang mengatakan itu. Nggak ada di tokoh di sini, nggak ada di informasi yang dia sampai pun juga nggak ada, tapi di caption narasi channelnya itu ada. Ini opini rakyat memang si mas-mas itu yang ngelola atau dia sering muncul di. Benar. Jadi dia YouTuber lah ya ini ya. Iya, jadi sepertinya kalau lihat dari karakter dia memang ingin, nggak tahu ya, apakah dia memang cita-cita masuk TV atau jadi presenter. Saya nggak tahu ya. Dari pola yang dia lakukan itu ya mirip-mirip seperti itu, seperti seorang presenter membacakan berita gitu. Oke, paling mungkin tampilannya make upnya lebih putih dikit lagi ya paling ya. Dari isinya dari opini rakyat memang rata-rata itu ya? Seperti itu. Bombastis isinya. Bombastis. Jadi memang dan videonya opini banget. Dan videonya ngambil dari mana-mana. Dari mana-mana. Jadi dia memang sudah menamakan channelnya opini rakyat, dan dia memposisikan sebagai rakyat ya. Jadi opini dia sendiri. Cuman yang sangat disayangkan, opini yang dia sampaikan ini langsung karena ada orang lain di sini. Ya. Di sini disebutin Titik, dia beropini tapi menyebutkan sumbernya itu titik yang mau buru Jokowi. Jadi soalnya tuh jadi berita yang sama dia diambil gitu ya. Padahal si Mbak Titik nggak pernah ngomong begitu. Dan kalau dia mau mengkritik langsung dan menyebut Jokowi harus diburu dengan pagar laut, ya silahkan beropini itu langsung. Tidak menyebut orang lain dalam informasi yang dia sampaikan. Siapa namanya nih? Opini rakyat ini nggak ada namanya? Nggak ada namanya, di sini nggak disebutin. Biasanya kan ada, kalau presenter itu satu lagi itu. Kalau presenter harus nyebutin nama dulu. Ya, nyebutin nama. Dia bikin timeline gedenya kritik ya, kertas politik ya namanya. Di atasnya ya kritik, kertas politik, opini rakyat. Opini rakyat. Ya, lumayan nih idenya nih. Cuman memang masnya mengambil comotan opini pendapat orang yang padahal orang itu tidak ngomong soal itu. Nah, itu yang berbahaya buat kami. Kan itu menyesatkan, jangan sampai orang akhirnya berpikir Mbak Titi benar-benar memerintahkan untuk semua memburu Jokowi, memerintahkan semua orang untuk memburu Jokowi, padahal dia nggak pernah ngomong begitu. Kecuali kalau dia ngomong sendiri ya. Iya. Kecuali memang ada karena saya coba tracing sumber resmi, karena kan Titi ada di sana, ada media juga ada di sana. Ya. Nah, ketika Titik ngomong itu pasti teman-teman media ini menulis itu, dan itu nggak ada gitu ya. Artinya ini klaim sepihak oleh kawan yang opini rakyat ini. Dia berapa ya subscribernya udah? Lumayan nih Bang, 3.000 hampir 4.000. Dan kayaknya dia dipelihara karena memang yang nonton lumayan banyak ya. Enggak terlalu banyak, untungnya enggak terlalu banyak. Video ini itu ditonton sekitar 50-an. 50 orang. 50 orang per view lah. Oh. Bukan 50.000 ya? Enggak Tadi saya pikir 50 ribu itu. Enggak sampai dia. Oke. Lagi nyari penonton lagi nyari penonton. Masih mencari subscriber. Gak usah kita ajarin lah caranya. Gak usah kita ajarin. Nanti makin ini. Paling saran kita buat Mas Opini Rakyat, beritanya yang bikin kontennya yang sesuai dengan fakta aja. Ya. Karena semakin Anda bikin yang gak sesuai fakta, netizen semakin pintar gara-gara dia nonton kita nih Viral Tapi Hoax. Jadi kalau Anda udah ngambil nyomot gambar dari orang, judulnya bombastis, tidak pernah ini, Anda bakal ditinggal. Jadi bikin yang sesuai fakta. Karena sekarang banyak orang yang udah nonton fakta aja, bukan versi opini yang Anda kembangkan. Gitu.
Udah nggak usah diajarin lah, biarin yang nonton sedikit ya. Ini memang ini kita juga harus ninggung juga, misalkan kenapa tanggul laut atau pagar laut itu dikaitkan dengan Jokowi. Ya. Kenapa dia bisa berkesimpulan seperti itu? Itu menarik sebenarnya untuk dikulik, Bang. Bener. Kenapa ya? Kan status PIK itu kan PSN, tapi bukan seluruhnya gitu. Dan banyak informasi yang beredar, proyek PIK seluruhnya itu adalah PSN. Gitu. Padahal bukan ya. Padahal bukan. Dalam hal ini saya bukan membela pemerintah ya. Yang di berstatus PSN itu nama proyeknya itu salah satu lokasi di PIK, nama proyek itu Coastal sebentar. Green Area dan Eco City, namanya Tropical Coastland. Dan itu luasnya kurang lebih 1.700 hektar. 1.700 hektar. Iya, berdampingan dengan lokasi si pagar laut ini. Tapi pagar laut itu bukan PSN sebenarnya. Kalau dilihat penjelasan dari sini itu nggak masuk. Karena yang coastland aja yang tropical coastland aja yang masuk, karena itu kayak ekotourism termasuk bakau, tanaman bakau dan lain-lain. Karena memang kata-kata PSN itu sakti sih. Lah iya di jagat militer Bang, kalau udah berstatus kalau udah PSN kan dulu saya waktu SD SMA ya, proyek strategis nasional itu kayak pemancar di TVRI, pembangkit listrik, nah itu dikawal tuh, proyek strategis kan, karena untuk kepentingan publik. Publik banyak, benar, bukan publik yang sedikit ya. Kalau publik yang sedikit sih bukan strategis sebenarnya. Oke, tapi ya itulah, itu sudah berjalan. Jadi buat teman-teman, informasi terkait dengan Mbak Titik Soeharto turun tangan untuk ikut memburu Jokowi terkait dengan polemik pagar laut, kita nyatakan hoax ya. Oke. Karena Mbak Titik waktu datang tidak mengatakan buru Jokowi, dia hanya ingin melihat apa yang diinformasikan oleh rakyat di Banten dan ikut menyaksikan pembongkaran pagar. Nah, bagaimana kasus pagar laut ini sekarang? Kasusnya langsung berhenti setelah LPG 3 kilo jadi berita. Itu bukan pengalihan isu, cuman ini aja ya, lewat aja. Cuman isunya jadi tergeser. Jadi orang udah nggak fokus lagi tentang pagar laut dan siapa pelakunya, siapa yang magerin, sampai sekarang hilang begitu aja. Sekarang beralih ke pemburuan, ke berburu kepala desa Kohot. Pak Arsin bin Arsan. Lagi ngumpet sekarang dia. Ya punya mobil itu ya. Mobilnya apa sih? Ada Honda Civic sama itu SUV mewah itu, Rubicon ya. Sekarang Lurah Kohot ini lagi diburu, lagi dicari di mana keberadaannya. Oh, pergi ngilang ya? Hilang. Jadi waktu diperiksa lurahannya sama Barreskrim, beliau nggak ada di rumah. Iya. Rubiconnya juga nggak ada. Ya, coba Rubiconnya mana? Coba dicari di beberapa hotel setempat, kali aja ada di dalam ya. Kita juga nggak tahu. Mungkin Bang Arsin Lurah Kohot kalau lagi nonton sekarang ya inilah, muncullah biar jelas ya. Tapi kan Bang Arsin ini kan cuman pion aja lah. Iya. Dia mah nggak seberapa lah. Jadi saya jadi ingat sejarah Bang ketika bicara Banten Kohot itu. Iya. Belanda pertama kali masuk ke Indonesia itu ada di Banten. Ya. Dan Belanda menjajah Indonesia bermula dari Banten. Oh gitu ya? Iya. Sejarah itu. Sejarah tuh ya? Sejarah itu mengatakan. Jadi Belanda masuk dari Banten, masuk ke Jakarta, baru VOC berkuasa. Oh, bisa kebalikannya berarti. Jangan-jangan kebangkitan itu berasal dari Banten juga. Nah, ya kita berharap seperti itulah. Ya, lewat ada tokohnya siapa? Tokohnya siapa namanya? Pak Khalid. Iya. Yang memperkenalkan istilah logika penjajah. ngeri. Gara-gara dia tuh penjajah cari tahu sejarah Banten ya. Wah, ternyata penjajahan itu mulai dari Banten, penjajahan Belanda. Iya. Dari sana kita dijajah 3,5 abad. Iya. Pak Khalid memang fenomenal ya, meskipun nggak punya seragam, bukan utusan khusus, apalagi staf khusus, bukan pesulap. Kemudian dia nggak digaji negara, tapi dia lebih mulia dan punya integritas dan lebih bermanfaat buat masyarakat.
Ya nggak usah Benar intelektual organik. intelektual Ya. organik yang berasal dari itu kata banyak makan ikan kali ya. Iya, ya, Kan? mungkin ya. Ya kan? Banyak makan ikan bukan makan cilok. Oke. Dan makanannya bukan gratis kali ya. Cari sendiri ikannya. Iya.